Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Grace Cynthia Sianturi yang akan menjadi moderator dalam video kali ini. Kami dari kelompok besar tentang masalah penipuan akan mempresentasikan tentang peran Pancasila dalam mengatasi ekonomi kriminalitas. Apa sih yang akan dibahas di dalam video kali ini? Itu ada tentang jenis ekonomi kriminalitas yang akan dibahas, kebijakan apa saja yang telah diberikan pemerintah, kebijakan alternatif, serta pengembangan kebijakan secara rasional. Dan kali ini akan dibahas tentang ekonomi kriminalitas oleh kelompok kecil 1. Ekonomi kriminalitas, kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. Cukup banyak kriminal ekonomi yang terjadi di Indonesia dan sangat melanggar nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, kami menarik jenis kriminalitas yaitu penipuan online yang sangat merugikan terutama di era globalisasi. Apa itu penipuan? Menurut Kartika AP 2020, perkembangan teknologi juga memiliki andil dalam pengetesan kemiskinan. Hadirnya kemajuan teknologi, informasi bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat. Kita bisa mengetahui sepenuhnya dengan perkembangan zaman ini, membuat produktivitas semakin meningkat apabila dimanfaatkan dengan baik. Namun, ada beberapa pihak yang memanfaatkannya secara curang dan menghasilkan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu ekonomi kriminalitas yang sering terjadi dan akan dibahas adalah penipuan. Kriminalitas atau penipuan. Penipuan adalah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain. Hal ini sudah marak terjadi pada bisnis online. Contohnya yang pertama, adanya pemalsuan identitas. Di sini hal-hal penting yang tidak diketahui oleh korban yang seharusnya privasi malah digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, adanya penggelapan dana, seperti arisan online, judi online, ataupun belanja online yang tidak mengirimkan produk atau dana sesuai perjanjian awal. Yang terakhir, ada perbedaan barang online. Belanja online terkadang sering terkena penipuan, terutama pembelian barang. Barang yang kita pesan sangat jauh atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Kebijakan hukum, setelah kita mengetahui ekonomi kriminalitas yang terjadi adalah penipuan, maka pemerintah bergerak cepat untuk membuat kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan hukum. Cukup banyak kebijakan hukum yang dibuat, namun kami hanya mengambil 2 pasal. Yang pertama yaitu pasal 378 KUHP dan pasal 379 KUHP. Dari pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang melakukan penipuan akan ditindak pidana dan juga denda. Kebijakan umum, data center perusahaan e-commerce yang diwajibkan untuk berlokasi di Indonesia. Pemerintah juga mendorong perusahaan untuk menggunakan domain asli Indonesia yaitu .id. Kebijakan itu dipercaya dapat memudahkan penelusuran ketika terjadi penipuan dalam transaksi bisnis internet. Kebijakan alternatif tambahan yang dapat kami berikan diantaranya adalah yang pertama, belanja dengan menggunakan transaksi COD. COD atau cash on delivery dapat membuat transaksi yang dilakukan oleh customer dan penjual menjadi lebih aman. Kemudian yang kedua adalah edukasi privacy. Masyarakat lebih mementingkan kepraktisan tanpa mengetahui ciri-ciri penipuan dan transaksi tidak aman lainnya. Maka sangat penting untuk memperluas wawasan masyarakat terkait transaksi online melalui edukasi. Kebijakan alternatif yang ketiga yaitu ada membuat komunitas IT yang bertujuan untuk mencegah, memberantas, dan juga mengatasi platform jual beli online yang tidak aman. Dan kebijakan alternatif yang terakhir itu ada campaign. Campaign di sini bisa dilakukan dengan bekerja sama bersama guru konseling sekolah untuk melakukan campaign privacy secara berkala. Pancasila sebagai pedoman. Pancasila memiliki peranan yang penting sebagai paradigma ilmu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nilai-nilai Pancasila bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan tersebut. Pertama, nilai ketuhanan dalam Pancasila dapat menjadi petunjuk untuk memberikan kesadaran kepada pelaku karena penipuan merupakan hal yang dilarang oleh agama dan sudah seharusnya diajarkan mulai dari lingkungan keluarga dan sekolah. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini memberikan petunjuk bahwa kita tidak boleh serakah memanfaatkan keadaan dengan menipu melalui online demi kepentingan pribadi. Dan yang ketiga yaitu nilai keadilan sosial. Nilai ini juga menjadi pedoman untuk membuat kebijakan yang adil bagi semua orang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu selanjutnya adalah pengembangan kebijakan. Nah,
Di sini kami akan menjelaskan lebih detail dan terperinci rencana dari pengembangan kebijakan alternatif yang telah dibuat. Pertama, yaitu pemberantasan website ilegal. Nah, diharapkan hal tersebut bisa mengurangi dan membantu masyarakat yang tidak sepenuhnya mendapatkan kesempatan edukasi mengenai sosial media ataupun teknologi. Lalu selanjutnya kami akan membuat komunitas IT. Harapannya dengan didirikannya komunitas IT ini adalah agar komunitas ini bisa membantu untuk mencegah kejahatan online dan memberikan arahan baik juga pada masyarakat melalui sosialisasi dan juga program-program lainnya yang dapat membantu masyarakat untuk semakin mengerti mengenai teknologi dan dunia online. Lalu selanjutnya dengan membuat campaign yang bernama campaign #JagaDatamu. Campaign ini bisa dilakukan agar semua orang harus tahu bahwa kita harus bisa menjaga data kita dan lebih selektif dalam segala hal di dunia online ini. Nah, di masa pandemi ini, kenaikan cybercrime di Indonesia meningkat sebesar 40%. Maka dari itu, jaga datamu lebih selektif untuk menjaga dirimu. Dengan menjaga datamu, kamu bisa mengurangi tingkat kejahatan ini dan ajak teman keluargamu untuk lebih berhati-hati dalam berdunia maya. Waspada, jaga datamu, lindungi keluargamu. Belanja di website terpercaya, belanja dan perhatikan bentuk websitenya. Jika ada hal yang aneh dan tidak seharusnya, waspada untuk masuk ke dalamnya. Kedua, pastikan pesan yang kamu terima adalah valid. Tanyakan terlebih dahulu kepada saudaramu jika mendapatkan sesuatu. Ketiga, say no to FOMO, hal yang tidak wajar. Ini bisa membantumu untuk tercegah dari penipuan. Nah, dalam dunia zaman sekarang ini masih banyak sekali ditemukan penipuan-penipuan online yang terjadi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama merealisasikan solusi-solusi dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Berhati-hatilah dan bijaklah dalam menggunakan teknologi ataupun internet. Dan yang terakhir adalah jangan mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.